Selamat siang, Smart Baker, Sobat Bareka. Apa kabar? Bersama saya Petrus Gandamana dari majalah Bareka. Bagaimana liburan kemarin? Liburan panjang, long weekend. Pasti seru kan? Nah, setelah long weekend, sudah menikmati liburan yang menyenangkan. Hari ini kita kembali bekerja dengan penuh semangat. Dan untuk itu, ada kreativitas-kreativitas yang juga dibutuhkan dalam pekerjaan kita. Hari ini saya diberi kesempatan oleh Smart TBK untuk tampil bersama sahabat lama saya yang juga sudah banyak yang mengenalnya sebagai seorang chef yang banyak sekali ilmunya, kreativitasnya. Nah, chef kita akan memberikan satu resep dan juga berbagai informasi yang menarik dan berguna untuk kita memulai hari ini setelah libur panjang. Dan juga ide untuk bisnis nanti tidak terasa loh, sebulan lagi sudah mau masuk bulan Ramadan, kita pasti akan sibuk, banyak menerima pesanan. Nah, untuk itu saya akan meminta kepada sahabat saya, yaitu seorang Technical Service Manager dari West Area PT Smart TBK, Chef Koko Hidayat. Halo, Chef Koko. Halo Pak Petrus, apa kabar? Baik, Ya, Pak. ya, Pak Koko, ya, ini Pak Koko kan ya, hari ini ada di Bareka, ya, sudah menyiapkan satu resep yang saya tadi sempat lihat ya Pak ya. ya. Kayaknya itu cocok banget Pak buat nanti menyambut Idul Fitri dan LVT, betul, ya. betul, betul Pak Petrus. Dan itu kalau yang produknya cookies ya Pak Koko ya. Cookies ya, kue kering, betul. Kue kering ya. Ya, Nah, kalau kue kering kan biasanya itu yang termasuk produk yang abadi dan penjualnya tinggi ya Pak ya. betul. Jadi mudah dibuat sebelumnya dan itu bisa nanti untuk persiapan nanti untuk hampers apa gitu Lebaran. Oh iya, ide Ya, hampers ya Pak hampers Koko betul, ya. ya, Oke. Nah, ini saya lihat cookiesnya bukan sembarang cookies nih. ya, Bukan cookies yang umumnya kita umum, ketemuin. betul, ya, Ini saya lihat judulnya Choco Almond Cookie Start. ya. Oke. Kira-kira sebelum Chef Koko untuk memulai membuat produk cookiesnya, bisa digambarkan dulu nggak? Kira-kira keunggulan dari cookies ini apa nih, Chef? Ya, jadi di sini Pak Petro, jadi sama Baking Lovers ya Hmm. di sini, sahabat Filma juga. Jadi di sini produk cookiesnya itu kan memang lagi Mm-mm. tren yang lagi viral. Ya, Cuma di sini saya modif dengan menggunakan Vilma Precious Margarine. ya. Jadi Vilma Precious Margarine adalah butter brand margarin yang mempunyai aroma butter yang unik. Jadi Oke. nanti hasilnya cookiesnya renyah, tapi Mhm. rasanya premium. Oh, Iya, jadi sebenarnya premium. ada rasa butternya karena memang butter kan sekarang mahal. Jadi Iya. dengan menggunakan Vilma Precious Margarine, nanti cookiesnya itu lebih berkesan premium. Oke. Ya, betul, enak ya. Jadi ada berbagai keunggulan di dalam resep yang akan ditampilkan oleh Chef Koko. Betul, Pertama, ya. rasanya premium udah pasti nih, Iya, ya. Yang kedua, harganya lebih kompetitif ya, Chef betul, ya. betul, Pak Petrus ya. Karena butter blend. Butter brand ya. Dan memang butter sekarang tadi Pak Koko, Chef Koko udah bilang selain harganya mahal, barangnya semakin susah dicari. Betul. Kalau dengan Vilma Prestige Margarin yang merupakan butter blend, jangan khawatir, ini produk nasional. Standby terus setiap saat ya Pak Masih Koko ya. ada, betul ya. Oke. Untuk tidak berlama-lama, silakan Chef Koko untuk mulai demonya. Ya. Oke, silakan Chef. Ya, makasih Pak Petrus. Jadi, Baking Lover, kita mulai resep yang pertama. Ya, resep ini kita di IG-nya Smart Plus Pro sama IG-nya Bareka ada namanya Choco Almond Cookie Start. Nah, biasanya lagi viral itu disebut dengan satu brand nama coklat, tapi saya ada modifikasi resep di sini. Kita nanti tambahkan almond. Hmm. Nah, di sini bahan-bahannya kita lihat kita gunakan adalah Vilma Prestige Margarine. Setelah itu gula halus, kuning telur. Nah, putih telurnya kita tidak pakai, ya kita pisahkan dulu. Setelah itu kita gunakan baking powder atau soda kue boleh, susu bubuk, maizena, ini almond bubuk, terigu protein rendah atau sedang, dan coklat Mesias. Nah, di sini nanti kita cetak. Nah, kita gunakan cetakan yang disebutnya mungkin acuan ya, acuan yang untuk cetakan Malaysia ini. Hmm. Ya, Mungkin nanti bisa bentuknya nanti dikasih lihat ya, betul. sedikit zoom. Nah, Zoom cetakan ya, kuenya ya. cetakannya. Ini bisa beli di ini ya, toko bahan kue atau di Topet bisa juga. Hmm. Nah, nanti kita isi dengan setelah kue keringnya dipanggang setengah matang, kita isi dengan isian coklat. Oke. Ya, coklatnya nanti memang mesti coklat tertentu, saya nggak bisa sebutkan mereknya. Itu nanti hasilnya cookiesnya akan kering sempurna.
Oh, jadi Nah, coklatnya sudah ready to use ya, ready to Chef ya? use, betul ya. Oke. Seperti ini kita udah ada. Saya masukkan ke kantong plastik spet, ya, ready to use. Lebih Dan di sini efisien ya, Chef ya? efisien Nggak usah ya, repot-repot ngolah coklat lagi ya, Chef? betul betul. Oke. Betul. Jadi di sini eh, Baking Lover sini ya sahabat Filma, di sini kita harga jual bahan pokoknya ini kurang lebih dalam satu resep ini jadi 350 gram kan kita nanti dengan topping si coklat fillingnya kurang lebih nanti satu pack itu kan jadi sekitar 450 gram. Nah itu biasanya harga pokok dasarnya itu sekitar 45.000 ya. Hmm. Kayak 45.000 itu kalau udah dikemas. Nah itu kita bisa jual biasanya kemasan ini kan misalnya kurang lebih 400 gram, ya itu kurang lebih bisa harga jual sekitar 125. Jadi memang biasanya kalau dengan Vilma Prestige ini harga pokoknya tidak terlalu mahal, tapi hasilnya premium. Nanti kita bisa jual dengan harga dengan kue kering yang lebih rasa premium. Ya. Ya, ya. Kalau 125.000 dengan harga penjualan, harga pokoknya 45.000 udah termasuk kemasan ya, Chef Kemasan, Koko ya? betul, betul, ya. Oke, berarti itu untungnya tebal banget tuh. Ya, kita nanti bentuk pita, toples kan nggak mahal. Toples mungkin sekitar hampir 4.000, 5.000, tapi memang isinya kan kita bisa susun rapi si coklat almond cookie startnya ini. Baik, oke. Oke, Chef Koko, Ya. mungkin boleh dikasih lihat proses Ya, pembuatannya? proses pembuatannya kita lihat di sini. Ini Vilma Prestige Margarin kita masukkan ke dalam bowl. Hmm. Nah, Vilma Prestige Margarin ya, ini butter blend ya, Chef butter Koko blend ya? ya. Ini butter blend antara margarin dan butter. Mm-mm. Ini nanti bentuknya seperti ini, kuning, tapi dia melting point-nya sekitar hampir 38 ya. Oh, oke. Ya, Dan kalau 35, dia 38 butter betul. blend berarti aromanya lebih enak dong. Aroma lebih enak, betul. Ya, Aroma jadi melting point ini lebih rendah daripada margarin. Oke. Ya, kita masukkan gula halus. Ya. Setelah itu kita tambahkan kuning telur. Kuning Ya, telurnya aja ya, ya. kuning telurnya saja. Nah, ini kita kocok dahulu paling 2 menit, nggak lama-lama ya. Oke, yang penting teraduk rata dulu. Untuk rata, betul. Ini kita mixer, kita aduk dulu ya, biar si gula halusnya Nggak nggak ngebul. ngebul ya. Nah, aduk rata dulu. Ya, Nah, kalau butter blend itu campuran apa dengan apa sih, Chef Koko? margarin dan butter. Margarin dan butter. Butter. Jadi memang ada butternya Ada ya, butter, Chef Koko ada ya? kandungan butternya, Oh, tapi kita oke. tidak bisa sebutkan berapa persennya. Cuman Iya. memang jadi nanti hasil kue kering itu lebih beraroma butter. Beraroma. Ya. Ya. Nah, ini Dan kita tentu punya tekstur yang juga lembut seperti kalau memakai butter ya. betul, jadi crispy. Nah, setelah itu kan rasanya gurih jadinya. Iya, iya. Nah, kita mixer dulu. Mixernya kecepatan rendah aja ya, Chef Koko Rendah ya? atau Ini ya? sedang boleh. Paling 1-2 menit ya. Oke. 1 menit nggak boleh, yang penting tercampur merata. Wah, nampak sekali warnanya kuningnya ya, karena butter blend ini menarik sekali nih. Ya. Ya, cukup ya. Oke. Jadi nggak perlu yang terlalu lama. Nah, kita sisihkan dulu. Nah, kita masukkan ya bahan-bahan yang paling sedikit dulu. Jadi kita masukkan baking powder atau soda kue. Setelah itu maizena. Maizena. Misalnya tidak mau pakai maizena, tetap diganti dengan terigu nggak masalah. Ini supaya lebih renyah. Oh, Setelah itu susu bubuk, susu bubuk. ya, dan almond bubuknya. Oke, pakai Ya, almond almond juga bubuk nih. ya, supaya lebih rasanya lebih enak. Tapi misalnya, aduh, jatuhnya saya susah dapat almond bubuk. Kita bisa pakai kacang mede yang dipanggang setengah matang, tapi kita nanti kita blender halus. Kita Tapi memang rasanya beda. Akan beda. Kacang mede lebih harum, tapi memang sama dengan almond itu pasti ada perbedaan Pasti. dari warna juga ya. Kita bersihkan dulu ini. Kita aduk dulu sampai dia tercampur merata, baru kita masukkan terigunya. Oke. Nah, terigu ini kita aduk dulu. Jadi mengaduk kue kering ini tidak boleh sampai diaduk dengan tangan ya. Spatula atau biasa disebut pakai pastry blender ya, adukan untuk kue kering. Nah, Kenapa, Chef Koko? karena tangan kita panas, nanti takutnya kue kering itu oil off atau biasanya jadi kayak berminyak gitu. Oh, oke. Ya, Iya, iya. kita masukkan terigunya. Nah, Nah, Chef Koko udah ngasih ide tips penting tuh. Jadi ingat ya waktu ngaduk adonan cookies jangan diaduk pakai tangan langsung ya, ya, tapi pakai spatula. spatula, ya. ya, atau pastry blender atau alat yang seperti yang buat ngaduk kue kering ada.
Dengan demikian bisa menjaga konsistensi dari teksturnya si kue kering Kue tidak kering. terlalu lembek ya, Lembek, Chef ya. betul. Nanti ya. Oke. Nah, misalnya di sini, ya, Smart Baker atau yang sahabat Filma, ya sobat Bareka ya. Ya, Sobat Bareka. Ya. Nah, misalnya di sini kelembekan jangan ditambahkan terigu ya. Jadi kita bisa diamkan dulu di lemari es, kurang lebih 15 menit, baru kita roll. Atau mau di roll dulu, baru taruh lemari es juga boleh. Nah, ini tuh seperti ini. Baru kita masukkan ini coklat mesesnya. Coklat meses masuk. Ya. Kalau kita gunakan coklat mesesnya yang misalnya yang saya pengen yang agak mahal, bisa. Cuman memang taruh di lemari es dulu. Takutnya kan kalau nanti mesesnya terlalu lembek, nanti takutnya belepotan jadi kotor kue keringnya. Jadi kalau ini saya pakai meses yang sedang ya. Ya, jadi nggak terlalu ini mudah hancur. Iya. Karena yang mahal biasanya lemak coklatnya lebih banyak. Lebih banyak, betul. Oke, Chef tadi Chef bilang kalau adonannya ini kelembekan jangan ditambahkan tepung terigu buat ini, tapi disimpan di kulkas. Kenapa Chef jangan ditambahin tepung terigu? Karena di sini kan kalau tambah tepung terigu takutnya nanti kan dia diaduk, ngeset, nanti waktu dicetak malah akan lebih keras. Ya, didiamkan ya lemari es. Kedua nih, ya. Chef Koko. Jangan sekali-sekali kalau adonan cookies kelembekan Anda tambahin terigu, tujuannya supaya jadi adonannya jadi ini lagi kencang lagi. Iya. Tapi sebaiknya disimpan di lemari. Lemari es ya, di chiller. Nah, sampai ini kapan tuh Chef? Kurang lebih 15 menit, setengah jam bisa. Oh, oke. Ya. 15 menit sampai setengah jam. Nah, di sini kita aduk tuh, adonannya kan enak. Ya. Ini karena dikocoknya tadi kan sebentar, 1-2 menit paling. Nah, kita roll ya. Kita roll, kita gunakan baking paper. Biasanya di sini ada rolling pin yang ada ukurannya. Nah, ini bisa di roll, dicetak. Biasa ketebalan boleh, 5 mili boleh, kalau mau agak tebal 6 mili boleh. Jadi kue kering ini tidak boleh terlalu tipis, biasanya 4 mili. Bisa nggak? Bisa, cuma nanti karena kalau dicetak takutnya dia bagian untuk wadahnya yang untuk si coklat itu takutnya ketipisan bolong. Jadi jangan terlalu tipis. Ada yang bikin tuh 6 mili, ada yang 5 mili, mau 7 juga boleh. Tapi semakin tebal, semakin panggangnya agak lama. Ya, karena di dalam cookies ini nanti Chef Koko akan bikin cekungan ya. Cekungan, betul. Untuk mengisi filling coklatnya. Coklatnya, betul. Maka tidak boleh terlalu tipis bikin ininya. Nah, sekarang bicara coklat nih ya, Chef ya. Ini ada pertanyaan nih dari Ibu @dita2410, Chef Koko. Coklat apa yang terbaik untuk membuat kue kering, Chef Koko? Ya, coklat terbaik tuh memang biasa kompon ya. Kompon. Ya, kalau pakai couverture kayak misalnya coklat koin itu takutnya kan suka nggak ngeset kering, karena suka dikasih putih telur. Tapi kalau untuk yang coklat yang cookies saat ini pakainya coklat filling tapi yang udah ada merek. Ya, nggak bisa sebut ini ada kemasan, tapi memang harganya cukup mahal. Tapi itu hasilnya memang cocok dengan nanti yang kita menggunakan si Filma Plastik. Jadi hasilnya nanti kue keringnya lebih premium. Ya. Ini kita cetak ya, kita roll. Nah, kurang lebih ketebalannya nanti 5 mili atau 6 juga boleh. Jangan terlalu tipis saja pokoknya. Ya, betul. Nah, di sini ada tipsnya ya. Kalau misalnya kita roll, masih kelembekan nih. Kita bisa roll dulu, kita taruh di lemari es. 15 menit baru nanti kita cetak. Jadi nanti waktu mengambilnya mudah. Iya, nggak gampang hancur ya. Gampang hancur, betul. Ya, nah di sini nanti kita, nah ini cukup ya. Simpan di kulkas dulu, supaya adonannya cukup keras waktu dimasukin ke cetakan. Cetakan, betul. Nah ini kan yang langsung saya udah bikin yang sebelumnya. Nah ini udah disimpan di kulkas nih. Ya. Ada 2 macam ya. Nah di sini tuh, ini yang udah saya roll, ini udah cukup kering ya. Ini yang di roll, kita coba ya. Nah di sini baking lover bisa pakai cetakan acuan ya. Acuannya ada sebut mereknya. Yang ini nanti cetakan buat bikin cookie start biasanya. Coklat cookie start. Ini ada 2 sisi, bisa pakai yang motif seperti ini. Kalau saya pakai motif yang sesuai di contoh. Nah ini kita bisa ada juga tips yang kasih kuas taburan terigu. Tujuan apa? Supaya nggak nempel. Ya, kita bisa seperti ini, terigu tapi kita ketukan. Nah kita cetak. Nah cetak seperti ini, tekan. Tuh, kita lihat kalau ketipisan apa enggak tuh. Nah, tuh ini seperti ini. Ya, mudah-mudahan lepas nih. Nah, tuh masih ada nempel. Adonannya masih lembek. Ya, tapi ini lumayan ya. Nah, ini kita bersihkan dulu cetakannya. Mungkin satu lagi Chef, bandingkan dengan yang sudah ditaruh di lemari pendingin yang sudah dingin. Betul. Mungkin ada lebih kita akan mungkin tampak perbedaannya lebih gampang lepas. Nah, ini
Nah, kita yang udah didiamkan lemari es. Lemari es. Tuh. Cepat Nah, sekali. lebih mudah ya. Lebih mudah. Lebih Tuh. mudah. Tuh. Ya. Lebih bagus ya. Nah, itu Jadi tipsnya. saran saya, kita sudah adon, roll, taruh lemari es 15 menit atau setengah jam. Tapi kalau misalnya terlalu beku, bisa towing dulu 10 menit. Oh. Tuh, dicetaknya lebih rapih jadinya. Lebih rapih. Ya, betul. kalau ini tadi kan langsung agak bompal sedikit. Ya. Nah, kalau bisa di sini dipoles dengan terigu sedikit, dikuasin ya. Tapi jangan terlalu banyak, nanti putih-putih. Oke. Ya, kita coba satu lagi ya, Pak Petrus ya. Yap. Ya, kita coba. Tuh, jangan terlalu tebal ya. Jadi 5 mili boleh atau 6 mili. Tuh, kita keluarkan, Kalau mudah. tipis juga jangan. Jangan, Kalau tebal ya. juga jangan. Betul. Tuh. Oh, iya. 5 atau 6. Ada yang bikin 7 juga boleh. Biasanya kalau jangan sampai 1 cm nanti ketebalan. Oke. Ya, susah. Ya. Nah, ini kita sisihkan. Nah, nanti kita susun di loyang ya. Susun di loyang. Di loyang. Ya, susun di loyang. Saya angkat dulu ya. Ya, kita angkat dulu di sini. Nah, di sini taruh di loyangnya, kita taruh di baking paper ya. Oke. Ya, misalnya seperti ini. Nah, kita Jadi loyangnya nggak perlu dioles sama mentega, tapi kita alasin dengan baking paper ya. betul lah, baking paper ya. Oke. Nah, ini kita taruh baking paper. Ini saya contohkan ya. Ya. Nah, seperti ini kita susun. Nah, kita susun. Nah, di sini kita panggang ya. Ya. Ya, jadi Pada suhu pada suhu 130 boleh, 130 derajat Celcius, kurang lebih 15-20 menit. Kita panggang dulu setengah matang. Oh. Ya, setengah matang. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi nggak boleh dipanggang langsung sampai matang, karena kita masih akan ada proses berikutnya ya. Iya, kenapa katanya? Kalau kita dari mentah, kita spetkan langsung si coklat fillingnya, Iya. nanti biasanya di bawahnya, di tengahnya itu kadang kayak mendek, kayak nggak matang. oke, Jadi oke. dipanggang dulu, setengah matang seperti ini, supaya apa? Nanti matangnya sempurna dua-duanya. Oke. Itu Mungkin tipsnya. bisa dikasih lihat ke zoom Ya, hasil zoomnya. panggang setengah matang. Ya, kalau ini kan yang mentah. Coba. Mentah, dipanggang dulu setengah matang. Ya, kalau setengah matang ini bisa 15 menit, 20 menit. Boleh suhunya 130, mau 130 boleh, tapi dia agak ngeset dulu. Yap. Ya, ini yang mentah, ini yang sudah dipanggang setengah matang. Jadi tujuannya manggang pertama kali yang setengah matang itu supaya kalau seandainya belum diisi, matangnya sempurna dulu Sempurna, nih. betul, Semua cookiesnya. Betul. Baru kita kasih isian. Betul. Tapi kalau kita kasih isian dari awal ketika cookiesnya masih mentah, Iya. ada kemungkinan daerah sini belum Daerah matang ya. tengahnya itu pasti mentah. Masih Ya, mentah, karena dia kena kebentuk. cairan. Iya. Cairan coklatnya. Iya. Oke. Ya, ya. Mungkin bisa tekan deh. Bentar ya, suara. Iya. Oke. Iya, Oke. Iya. Suara Pak Koko udah kedengeran? Dengar? Oke. Ya. Ya, oke. Kita lanjut Ya. ya. Mohon maaf Nah. tadi ada masalah ini ya, Ya. mix. Oke, jadi itu udah kenapa harus dipanggang setengah matang dulu itunya, cookiesnya ya. Cookiesnya, Tujuan betul. supaya matang merata. Nah, Chef Koko sebelum manggang nih ya, Ya. kita bicara soal panggang memanggang. Iya. Kenapa loyang itu harus dikasih olesin mentega putih? Bagaimana kalau pakai margarin biasa? Iya, di sini kalau kita zaman dulu kan loyang selalu pakai margarin, taburin terigu. Tapi sekarang kue kering ini kita pakai mentega putih. Karena itu kan mentega putih kan lemak putih shortening ya, tidak ada kadar air, garam, dan aroma. Jadi supaya nanti kue kering kita tuh memang rasanya ya beraroma butter, jadi nggak terganggu dengan kalau kita oles dengan margarin. Jadi kita tetap pakai mentega putih. Oke. Atau pakai baking paper kan nggak perlu pakai dioles lagi. Nah, lebih praktis lagi. Praktis, Ini betul. pertanyaan dari Ibu @indrawati.kwan. Iya. Ibu, kalau mau lebih praktis, pakai aja baking paper. Ini baking paper kalau sudah selesai dipakai, masih bisa dipakai lagi nggak? Bisa. Koko? Jadi kita lap dengan tisu, kita pakai lagi sampai dia benar-benar udah kering, benar-benar memang kalau kita poles dengan nastar kita pasti belepotan. Nah, Iya. itu kita bisa nggak pakai lagi. Tapi pakai berulang kali bisa, yang penting kita lap dulu. Oke. Ya, Nah, jadi itu bisa menghemat biaya produksi juga tuh ya. betul. Selain juga efisiensi di waktu. Nah, kemudian apakah beda mentega putih dengan yang kuning selain dari sisi warnanya? Iya, beda. Jadi kalau shortening itu, Ibu Indrawati Kwan, kalau namanya kayak butterblend margarin ini kan dia pasti ada kadar garam, air, aroma, dan warna. Tapi kalau Iya. shortening kayak Vilma Baker Cream Fat, itu dia memang pure lemak nabati. Jadi tapi kalau di Vilma Baker Cream Fat itu dia ada aroma vanila. Oh, ada aroma Iya. vanilanya ya. Betul.
Nah, apakah Filma juga memiliki kategori produk yang disebut mentega putih juga? Ada. Ada. Jadi di sini Filma kita ada mentega putih. Jadi ada pusaka untuk bikin kayak decorating bunga. Ada juga Filma Baker Cream Fat. Itu untuk bikin roti tawar, Chinese pia bisa juga. Oh, oke. Ya. Ya, jadi Filma lengkap nih ya. Lengkap, betul. Segala jenis, termasuk yang sekarang yang dipakai adalah Filma Prestige. Filma dengan Prestige margarin, ya, butter Filma blend Prestige margarin, margarin. betul. Nah, Filma Prestige ini, Chef Koko, tadi sudah dijelaskan bahwa itu merupakan blendingan dari butter oil Butter sama oil dan margarin. Ya. Oke, sehingga akan memberikan tekstur yang lebih lembut, Lebih lembut ya. kemudian juga aroma yang lebih tahan lama. Nah, Chef Koko kan ini akan double bake. Ya. Ini setelah di bake 2 kali, apakah aromanya hilang atau enggak? Tidak, tetap. Tidak? Ya, ini backstable ya. Betul. Backstable? Ya. Oke, berarti nggak usah khawatir pakai Filma Prestige, aroma butternya dan margarinnya itu tetap tertinggal walaupun sudah dipanggang 2 kali. Betul. Jadi ini kayaknya memang Filma Prestige ini real butter blend for premium baking nih. Iya, betul. Sesuai Ya. dengan tagline-nya ya. Tagline-nya betul. Iya, oke. Nah, baik. Berikutnya, kalau sebenarnya Filma Prestige ini cocoknya aplikasinya apa aja? Selain Jadi cookies? Filma Prestige ini cocok untuk kayak kita selain cookies, kita bisa untuk cake, roti manis, setelah itu bisa untuk menumis. Menumis. Ya, kayak bikin ayam goreng mentega, atau nanti kita bikin untuk yang tumis-tumisan masakan juga bisa. Ya. Oke, baik. Nah, Chef, sebelum kita tanya-tanya lagi, masih ada pertanyaan yang lain. Boleh, Chef ya. Koko boleh nggak kasih lihat bagaimana cara mengisi cookies ini nih dengan coklat filling? Ya, jadi di sini sahabat Filma ya, kita setelah cookiesnya kita panggang sekitar 15-20 menit dengan suhu 120 atau 130 derajat Celcius, kita nanti isikan. Nah, ini kita sisihkan dulu ya. Oke. Kita sisihkan, kita pindahkan dulu. Nah, ya ini Pak. Ya. Nah, ini saya udah buat yang sudah dipanggang setengah matang ya. Ini sudah panggang setengah matang tadi. Matang, ya. Kita 130 derajat. susun. Jadi ini bisa di stok dulu ya. Jadi sahabat Filma, jadi kita bisa stok dulu. Wah, saya bikin agak banyak, tapi nanti biar lebih fresh, kita bisa bikin misalnya ada pesanan banyak, kita bisa bikin beberapa hari sebelumnya. Oh, gitu. Ya, jadi Perlu nanti disimpan di suhu ruang atau di suhu ruang boleh. suhu ruang? Ya, 1 sampai 5 hari masih bisa. Yang penting dia benar-benar panggangnya sampai kering sempurna ya. Tapi suhunya kecil. Ya, ini udah kita sisihkan. Nah, di sini coklat fillingnya kita gunakan coklat filling yang sudah siap pakai. Kita kasih dengan nozzle, speed. Ya, ini sebut bintang yang kecil ya. Ya, sini kita masukkan. Nah, isinya itu biasanya macam-macam. Ada yang pengen dibentuk bulat, atau kalau saya itu kan cukup banyak isiannya. Nanti takutnya panggangnya lebih lama. Oh, model profil dari fillingnya nih ya, Fillingnya Chef Koko betul. ya. Ya, nanti kita isikan seperti ini ya. Ini saya buang dulu ininya, kagok ya. Licin kalau pakai Licin plastik. ya. Nah, kita isikan ya. Ya di sini kita isikan. Kalau saya sih ngisinya cukup segini ya cukup. Nah, tuh. Oke. Putar, diangkat. 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 Tapi ada juga, nanti saya kasih contoh yang terakhir, agak banyak. Tapi itu pasti panggangnya lebih lama. Kalau agak banyak berarti panggang lebih lama. Ini coklatnya kalau dipanggang meleleh nggak, Chef Koko? Kering, tapi memang coklat tertentu. Coklat Merek tertentu ya. Ya. Saya sudah coba merek lain, agak sulit ya. Mungkin fat kontennya berbeda. Ya. Nah, ini kan biasa ya. Ya. Ada juga yang saya lihat lagi viral itu kan isinya agak banyak seperti ini tuh. Oh, Ya, tapi semakin banyak, semakin manggangnya makin lama. semakin lama, betul. Tapi memang coklatnya kelihatan lebih banyak. Membuat pembeli lebih tergoda Ya. karena dijanjikan coklat yang lebih banyak. Ya, cuman memang jadi agak belepotan dan biasanya ini manggangnya bisa 1 jam lebih. 1 jam Tuh. lebih. Oke. Ya, ini yang sistem saya hanya supaya tahun ini bikin diputar. Ya. Ya. Chef, ini asumsi ini sebenarnya Ya. di bawah ini tadi ada baking paper. Baking ya, Chef? paper betul. Oke, ya. Tapi menurut saya, saya nggak ada baking paper. Boleh dipoles dengan mentega putih. Mentega putih. Ya, ya. Filma Baker Cream Fat bisa. Ya. Kita panggang lagi ini, kita dengan suhu agak kecil, 120 derajat Celcius, agak lama ini. 30 sampai 45 atau 1 jam. Tergantung. Jadi kalau si coklat fillingnya kita spreadnya nggak banyak, 45 menit biasanya sudah agak kering. Tapi kalau misalnya, agak tebal, bisa jadi 1 jam. Kadang-kadang bisa hampir 80 menit.
80 menit. Ya, Oh, oke. kalau nggak kering dia nanti akan nempel di toples. Kalau ini kan saya udah panggangnya sekitar 1 jam, jadi nggak begitu belepotan. Oke. Ya, Ya. Oke, bisa ya, didekatkan ke ya. Sorry. ke kamera, Ya, Chef Koko. ya, Ya, ya. Coba di zoom. Nah, ini. ya. Kalau sudah dipanggang, warna cookiesnya lebih coklat Lebih coklat, tua ya, ya lebih coklat tua, dibanding betul. yang Lebih masih wangi gini nah. setengah panggang tadi, setengah Betul. dipanggang masih agak kuning. Ya, oke. Nah, ini kita panggang tadi di suhu berapa, Chef Koko? 105? Pertama 130, 15-20 menit, kedua 120. 120. Ya, Oh, diturunin lagi malah ya. lagi, betul. Oke, Lebih rendah. tapi lebih panjang Lebih waktu panjang waktunya, pemanggangannya. betul. Ada juga yang dipanggang panas ovennya 100 derajat, tapi agak lama, bisa 1,5 jam. Itu bisa. Nanti kue keringnya tidak begitu coklat, tapi benar-benar kering si coklatnya itu. Oke. Chef, ada pertanyaan ya Ya. dari dari @imas_nada_saputra. Ya. Untuk pembuatan Choco Almond ini, jenis margarin dan butter apa yang digunakan dari produk Vilma? Ini Ya. nggak pakai butter, tapi pakai butter blend. Apa nih, Chef Ya, Koko? betul. Silakan Jadi jawab. kita bisa gunakan di sini. Ini kan ada kita namanya Vilma Prestige Margarin. Jadi itu Ya. butter blend. Jadi butter oil yang ada campur dengan margarin. Ya. Atau kalau mau saya nggak mau terlalu wangi sekali, bisa ada namanya Vilma Margarin. Tapi di sini saya gunakan Vilma Prestige Margarin. Jadi butter blend margarin yang nanti hasilnya ke kue keringnya itu menghasilkan aroma butter yang unik. Oke, aroma butternya unik. Iya, betul. Oke. Nah, ini karena dia butter blend, bukan 100% pakai butter, Iya, berarti juga akan membantu mereduksi harga biaya produksinya ya. betul. Tapi dengan tidak mengurangi kualitas. Kualitas, betul. Ya, Pak Petrus. Ya. Oke, ya. Berarti ini cocok untuk para profesional nih, Chef Koko. Ya, cocok. Jadi dengan kondisi sekarang kan butter mahal dan begitu kan agak sulit ya, Pak Petrus. Ya. Jadi kita bisa gunakan Vilma Prestige Margarin. Oke. Jadi dapat kualitas produk yang bagus, juga dapat biaya produksi yang efisien, sehingga betul. tingkat keuntungannya lebih maksimal lagi. Ya, zaman sekarang bisnis lagi susah, kita perlu tingkat keuntungan yang membuat bisnis kita lebih berjalan dengan maksimal ya, Chef Koko ya. Betul. Nah, Chef, ini ada pertanyaan nih dari @kelvinjasmine23. Chef, fungsi susu kental manis di cookies itu untuk apa? Kayaknya tadi saya nggak lihat. Iya, di sini nggak ada susu kental manis. Mungkin ibunya melihat resep orang dengan resep itu pakai susu kental manis. Dari sini mungkin susu kental manis itu kan sebagai fungsi gula ya. Cuman itu kan bentuk pasta. Kalau saya sarankan memang sebaiknya pakai tetap gula. Oh. Karena takutnya kan kue keringnya mungkin jadi tidak mudah hancur. Nah, di sini kue keringnya itu renyah karena kita menggunakan kan ada almond, udah gitu kan kita pakai Vilma Prestige Margarin. Jadi kue keringnya itu enak. Ada yang bilang kue keringnya kan tidak ngebeletuk ya. Jadi ini kue keringnya meleleh di mulut. Jadi, ya, enak, jadi tidak keras ya. Crunchy tapi begitu dikunyah langsung meleleh. Meleleh, betul. Aduh. Dari sini tambahan ya, sahabat Vilma. Ini Vilma Prestige ini dikemas dalam kemasan pel ya. Pel. Ya, pel 10 kilo seperti ini. Oke. Ya. Silakan kasih lihat. Ya, di sini. Ya. Ya kurang, nah betul. Ini ya, kemasan pel ini isinya 10 kilo. 10 kilo? Iya, betul. Oke. Tadi kalau kita lihat di dalam resep kita, yang ini 450 gram, itu memakai 100 gram Vilma. Iya, betul. Dengan 100 gram. Jadi kan dengan topping itu jadinya di resep itu ditambah dengan si topping coklatnya, jadi satu resep ini jadi kurang lebih 450 gram. Dengan harga pokok sama toples segala macam, itu sekitar 45.000. Ya. Iya. Oke, jadi ini kalau dibikin 100 kali adonan habis nih. Habis. Bikin 100 toples habis. Daripada belinya sedikit-sedikit, beli yang segini ya. Iya, betul. Ya. Ya. Lebih murah juga. Nah, lebih murah ya. Dan juga simpan pelnya kalau udah selesai dipakai masih bisa dipakai lagi nih. Iya, nanti buat taruh nanti untuk gula atau apa bisa juga. Iya. Oke. Jadi tips dari Chef Koko, kalau untuk beli yang Vilma Prestige yang pel aja, kalau Anda produksi tiap hari ya, sayang sekali beli yang kemasan kecil-kecil ya. Lebih baik beli yang pel, lebih praktis dan juga lebih efisien. Chef, ini untuk kadaluarsanya berapa lama? Ada tertulis 1 tahun biasanya. 1 tahun? Ya, betul. Jadi kita bisa lihat di sini, biasanya sudah tertera ada di sini, ada tertera expirednya kapan. Ya. Oke. Ini sebenarnya Vilma Prestige ini ada rasa apa, Chef? Vilma Prestige itu namanya margarin pasti ada kadar garam. Ada kadar. Ya. Nah, setelah itu dia melting point-nya memang kalau kayak margarin itu kan melting point-nya sekitar 38. Nah, ini 35 38. Jadi antara 35. Jadi tidak kalau Vilma margarin kan melting point-nya kan 38 40. Jadi lebih keras. Tapi kalau yang Vilma Prestige dia lebih
lembek daripada Vilma margarin. Oh, Ya, tapi berat. garamnya juga ada namanya margarin, pasti ada kadar garam, Mhm. karena sudah campuran butter, tapi tetap aroma butter. Oke. Nah, karena dia di sekitar 33 sampai 35 derajat Ya, Celcius melting point-nya, berarti ketika ada di rongga mulut lebih mudah cair ya, mulai cair Chef Koko betul, ya. ya. Makanya lebih terasa premium tuh, audience. Wah, jadi Anda memang kalau mau bikin produk-produk yang cake ataupun cookies yang premium, pastikan memilih yang Prima Prestige ya. Prima Prestige betul. Ini mudah didapat nggak, Chef? Mudah. Ya, toko bahan kue ada atau di ini ya, e-commerce ya. E-commerce? E-commerce ada betul, ya. Iya, soalnya kalau sekarang katanya cari minyak goreng Vilma agak susah. Nah, kalau cari ini gampang ya, Chef? Gampang, betul, Prima ya. Prestige Udah gampang. mendekati bulan puasa lebaran ini kan pasti banyak dijual ya. Iya, cepat-cepatan udah diborong Prima Prestige, nanti keburu banyak yang beli, Anda susah lagi carinya. Ya, Chef, Betul, ya. ya. Oke, Chef, selanjutnya ini kita panggang. Ya. Si cookies ini saya simpan ini dulu. Ya. Oke, cookiesnya dipanggang tadi, Ya. dan nanti hasil panggangannya gimana? Ya, panggangannya ini ada. Ini saya sudah buat. Nah, ini cookiesnya seperti ini ya. Tuh. Oke, Ya. ya, ini saya angkat Ya. aja ya, adonannya. Oke. Nah, ini hasil panggangannya. Jadi ini, wah ya. Ya. Kalau lihat dari coklatnya, ini rata-rata Chef Koko nggak mau yang terlalu melimpah ya Ya, coklatnya ya. kalau melimpah ini saya udah coba, cuman agak lama nanti, agak lama. Betul. Ya, Chef, ini saya cobain ya. Iya, boleh, Biar, Pakai biar di sini bisa ya. tahu ya. Bila kelihatan frame. Oke, saya masuk ke dalam frame. Sekarang saya mau Ya, nyobain dulu nih. betul. Terpaksa saya buka masker. Memang kita harus pakai masker selama syuting ini. Nah, saya mau cobain. Ya. Ya. Saya pengen tahu coklatnya keras atau lembut. Kemudian juga ini cookiesnya. Ini apakah waktu digigit susah atau gampang? Langsung apa namanya melting. Melting, ya. Tapi karena ada almond, Chef Koko, jadi ini campurannya teksturnya ya ada lembut, tapi juga ada crunchy-crunchy-nya Crunchy-nya, almond. betul, betul. Ya. Ya, dan juga ada creaminess dari si coklatnya. Ya. Chef umpama ya, Ya. kan Chef pilih hari ini pakai coklat. Ya. Kalau diganti dengan vanilla cream bisa nggak, Chef? Vanilla nggak bisa. Jadi Nggak bisa. justru saya ada ide biasanya biasanya dari kulitnya. Oh, Ya, jadi sahabat Vilma, di sini kita bisa nanti kulitnya itu kan selain kuning, nah ini kan pakai mesias. Jadi misalnya, oh saya nggak mau yang kuning, bisa diganti mesiasnya hilang, Ya. terigunya dikurangin 10 atau 15 gram, ditambah coklat bubuk. oh coklat bubuk. Ya, nanti double coklat almond jadinya. Oh, jadi kalau kita nggak mau pakai meses, kita bisa ganti dengan coklat Coklat bubuk. bubuk, ya, terigunya dikurangin Tapi sekitar dikurangin. ya 10-15 gram. Tapi misalnya saya mau bikin, teman saya ada yang posting di IG itu dia pakai red velvet. Jadi bisa juga coklat bubuknya pakai cuman hanya 5 gram, tapi Ya. tapi warna merah. Jadi itu Warna warna merah. Atau dikasih dengan warna hijau atau pandan. Cuman pandan sama coklat kan belum masuk ya. Nggak masuk. Ya, nggak masuk betul. Ya. Jadi bisa warna hijau. Oh, warnanya warna hijau. Hijau. Oke, Atau oke. green tea biasanya, green tea choco. Ya, jadi green tea choco. green tea itu kan bisa tambahkan sekitar green tea itu 5-10 gram. Jadi nanti green tea choco almond bisa juga. Green tea choco almond. Ya, Oh, kalau oke. saya isinya dengan vanilla itu agak kurang kering, susah. Selai masih bisa, cuman tetap bagusan yang tetap coklat filling. Oh, Tapi dari kue kering itu yang kita variasikan, jadi pakai green tea, coklat, red velvet, atau mungkin kasih yang coffee. coffee. Coffee, ya. Jadi bisa nanti variasi ya. Jadi sahabat Vilma, jadi bisa buat nanti, ya. Nah, memang kalau coklat itu kan salah satu produk yang juga favorit di bakery-bakery sama toko kue ya. Iya, betul. Chef Koko ya. Tapi ada yang kedua, keju ya, Chef Koko. Kalau Keju. keju bagaimana, Chef? Bisa. idenya? Jadi di sini sahabat Vilma, ya sahabat Bareka. Jadi di sini kalau keju kita bisa hilangkan almondnya, almond bubuknya kita hilangkan, ganti dengan 30 gram keju parmesan. Oh, pakai keju Parmesan atau kalau pengen yang lebih terlalu mahal kita bisa keju cheddar diparut, dikeringkan. Tapi memang kalau 30 gram kan nggak mahal, jadi kita bisa parmesan. Nah, si yang almond bubuknya kita ganti dengan keju. Jadi nanti choco and cheese. Choco and cheese. Ya, bisa juga betul. Jadi ini resep basic ini banyak variasi ya, banyak variasi sekali ya. Oh, oke, ya. Nah, itu jadi tidak yang Chef Koko sampaikan hari ini tidak melulu
harus pakai coklat. Ya, Tapi kalau seandainya mau diganti dengan keju bisa, bisa, ya. Terus ya. kemudian mau diganti tadi dengan Green green tea, tea, ya. green tea juga bisa ya. Jadi ya kreasinya nggak usah terbatas, tapi Chef Koko sudah memberikan dasar-dasar bahwa 2 kali dipanggang, ya, Betul, ya. ya. Terus kemudian tadi waktu lagi diaduk jangan langsung pakai tangan, tapi pakai spatula supaya adonan cookiesnya jangan lembek. Betul, Hmm. betul. Oke, nah ini ada pertanyaan ya Chef Koko Ya. ya. Kalau dari Ibu @f3_setianingrum, Ya. cara menyimpan yang baik untuk Vilma bagaimana, Chef? Ya di sini Ibu F Standing Room, kalau kita beli Vilma Precious Margarin ya, kita biasanya beli yang kemasan atau beli 1 pel. Kalau 1 pel sebaiknya kalau kita sudah pakai jangan sampai centongnya itu nempel ke margarin, nanti takutnya kontaminasi. Oh, oke. Kalau kita misalnya beli yang kiloan 1 kilo, kita kan sudah pakai. Nah itu sendok atau spatula yang kita pakai, kita nanti margarin itu kalau bisa taruh di Tupperware, tapi jangan boleh ada kayak centongnya atau sendoknya. Jadi sebaiknya tidak ada sendoknya atau yang centong untuk mengambil, tapi taruh di Tupperware, taruh di suhu ruang. Nah itu jangan berdekatan dengan kayak ikan asin, kopi atau terasi. Jadi sebaiknya bahan makanan tapi jangan dicampur dengan bahan-bahan kayak yang berbau tajam. Oke, Ya. nanti baunya akan meresap ke si margarinnya. Margarinnya betul. Oke, ya jadi jangan deketin dengan ikan asin tadi Chef Koko udah Jadi bilang baunya benar. nanti aneh ya. Iya, margarin rasa ikan asin nih ya. Ya. Padahal kita maunya margarin rasa butter. Rasa butter, betul. Oh, baik. Chef Koko Ya. ada lagi yang nanya nih dari @isnandadiana16. Chef, kalau di oven gas dipanggang di rak atas atau di rak bawah, Chef? Ya di sini kalau oven gas ya jadi Ibu Isnanda Diana ya. Iya, Ibu. Jadi kalau oven gas itu kan ada 2 rak. Kita pakai nanti boleh di rak bawah dulu. Nah setelah dia nanti kita panggang setengah matang, kita kan kasih topping coklat. Nah nanti jadi jangan langsung panggang 2 loyang. Kalau 2 loyang nanti bawahnya sudah matang tapi atasnya belum matang. Tapi yang atasnya sudah kering, bawahnya belum matang. Jadi 1 rak dulu taruh di rak bawah. Setelah dia setengah matang kan kita tunggu dingin, kita spread dengan yang coklatnya. Nah taruh di rak atas, baru yang kedua itu taruh yang si kue kering belum ada toppingnya. Jadi itu dua-duanya kepake. Oh iya. Jadi gantian. Betul. Pertama kalau yang pertama kali loyangnya baru 1, taruh di rak bawah. Rak bawah, betul. Dikeluarin setengah matang kan? Matang, diisi. betul. Ya. Nah, tapi ketika dia mau dipanggang yang kedua, kita masukin yang bawah yang buat setengah matang. Setengah matang, betul. Yang masih belum dipanggang. Ya, tapi yang udah ada topping, taruh di rak atas. Jadi mengeringkan yang si coklatnya. Coklatnya di bagian atas. Nah, oke. Itu tips dari Chef Koko lagi tuh. Ya, jadi selama proses pemanggangan Anda bisa melakukan efisiensi ya dengan memanggang 2 adonan yang berbeda tingkat kematangannya. Satu yang sudah setengah matang, satu yang masih akan dipanggang setengah matang. Oke, berikutnya nih dari Depok nih @bluderalma_Depok. Nah, ini teman saya nih kayaknya. Waduh. Ibu Sawitri ini. Iya. Chef, kalau cookiesnya ditumpuk di dalam toples, apakah topping coklat tidak saling menempel? Ya, jadi Ibu @bluderalma_Depok, selama kita gunakan coklatnya yang tertentu itu dan panggangnya kering, saya bilang tadi kan bisa 45 menit atau kadang-kadang kalau toppingnya tebal bisa jadi 7-80 menit. Nah, selama panggangnya kering tidak nempel. Cuma memang saran saya kalau mau taruh di toples sebaiknya kita susun rapi itu dikasih baking paper supaya nanti tersusun rapinya bagus. Tapi selama panggangnya kering, saya udah coba nggak bakal nempel. Tapi memang panggangnya harus benar-benar kering. Seperti ini nih ya, yang Chef Koko lakukan. Numpuk tidak ada pakai baking paper antara yang lapisan pertama dengan yang di atasnya. Betul. Atau mau plastik juga bisa, tapi tidak begitu nempel ya. Tapi tidak menempel sih. Iya, tidak nempel. Yang Betul. Chef Koko bilang. Iya. Tapi kalau memang mau lebih rapi, dikasih baking lapisan paper. Baking paper ya, Chef Koko ya. Betul. Oke ya. Nah, itu sudah terjawab ya. Berarti Ibu Sawitri, kalau cookiesnya ditumpuk dalam toples, nggak usah takut, topping coklatnya tidak akan saling menempel. Betul. Ya. Berikutnya nih dari, pertanyaan banyak banget nih hari ini. Tapi memang PT Smart TBK sangat royal ya. Ada 5 goodie bag cantik yang akan dibagikan untuk 5 followers yang beruntung. Besok diumumin siapa yang dapat ya. Jadi pastikan Anda standby terus sampai akhir acara. Besok Anda akan dapat pengumuman siapakah 5 orang yang beruntung dapat 5 merchandise goodie bag cantik dari PT Smart TBK. Oke.
Pokoknya kita lanjut ya pertanyaannya ya. Iya, boleh, Pak Ini Petrus, ya. pertanyaannya sampai sore nggak beres-beres ini nanti kayaknya. Ed Ririn Nurbayani. Chef mau tanya, bisa tahan berapa lama sih kue keringnya? Karena bisa jadi inspirasi jualan nih untuk Lebaran. Waduh, benar sekali Bu. Kita nggak salah hari ini tampilin kuis ini. Berapa lama, Chef? Jadi di sini kalau Ibu Ririn titik Nurbayani, kalau kita panggangnya si coklat fillingnya itu sampai kering, ini bisa bertahan 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Ya, tapi kalau saran saya 3 bulan lebih bagus karena itu kan coklat itu meskipun kita panggang lebih kering, tapi namanya kan pasti ada efek juga. Ya. Jadi saran saya memang 3 bulan, tapi masih 6 bulan bisa nggak bisa. Yang penting panggangnya benar-benar sampai kering. Ya, oke. Jadi dipanggang sampai kering, makanya tadi perlu 2 kali pemanggangan tuh ya. Betul. Tidak sekali dipanggang untuk menjamin tingkat kekeringannya tercapai di seluruh permukaan dari cookiesnya. Ya. Jadi memang walaupun Chef Koko tahu bisa bertahan 6 bulan, tapi disarankan 3 bulan saja sudah dikonsumsi sampai habis. Betul, ya. Ya, ya. Oke, saya rasa sih nggak sampai 3 bulan. Ini 3 hari juga habis. Habis ya. Ya. Oke, berikutnya, Chef bisa di-share lagi nggak? Harga pokok produksinya, Betul, ya. harga jual per toplesnya tadi hitungannya gimana, Chef Ya, Koko? jadi di sini saya udah hitung ya. Jadi Ibu Ririn di sini dengan bahan yang bahan si cookiesnya itu kan 350 gram plus topping 100 atau 150 gram. Jadi satu toples ini kan jadi 450 gram. Itu harga pokoknya. Di luar toples itu 35, tapi plus toples sama pita saya itu 10.000. Jadi sekitar 45 itu harga pokok. Ibu bisa jual mau 100.000 atau 125.000. Karena ini kenapa mahal? Karena yang mahal itu kan memang dari si topping si coklat fillingnya. Tapi harga pokoknya kan dengan menggunakan Vilma Prestige ini tidak terlalu mahal tapi hasilnya premium. Iya, iya, iya. Ya. Jadi kalau dilihat dari sisi komposisi resepnya Chef Koko, by the way, jangan khawatir Anda yang hari ini belum sempat tadi men-screenshot resep, silakan Anda follow atau ikutin terus Instagram @SmartPlusProof Ya, betul. Di sana berbagai resep-resep yang termasuk yang hari ini yang didemokan oleh Chef Koko sudah tersedia ya, Chef Ya, betul. Nah, Anda bisa lihat bahwa di dalam komposisi resepnya memang kelihatan bahan-bahannya sih tidak bahan-bahan yang susah didapatkan. Betul. Dan juga lebih terjangkau harganya ya semua ya. Apalagi tadi penekanannya memakai Vilma margarin yang prestis itu membuat Anda tidak perlu bingung mencari produk butter. Selain itu produk butter juga harus disimpan di lemari pendingin. Kalau ini nggak perlu disimpan di lemari pendingin. Suhu ruang bisa. Suhu ruang ya. Suhu ruang betul. Yang penting jangan dekat panas matahari ya. Jangan dekat panas matahari. Ya. Terus jangan dekat tempat yang berbau tajam. Ya, bahan-bahan berbau tajam betul. Bahan-bahan yang berbau tajam. Terus kemudian kemasan harus ditutup rapat. Ya, kalau kita beli 1 ember, kita yang penting tidak boleh ada centong, angkat centongnya kita tutup rapi. Tapi kalau kita beli misalnya 1 kilo, taruh di Tupperware, yang penting tidak ada alat untuk pengambilnya itu. Misalnya kalau boleh ada sendok atau centongnya, tapi tetap ditutup dengan Tupperware, ya di suhu ruang. Ya. Oke, nah selain tadi yang Chef Koko kasih lihat gitu kemasannya dalam bentuk pil, sebenarnya Vilma Prestige margarin ini tersedia dalam kemasan apa lagi? Ada di toko bahan kue itu kita bisa ecer, ada yang 500 gram, 250 gram, setelah itu ada juga yang sekitar 1 kilo, ya. Oh, ya, itu semua kemasannya kemasan, ya di repack dari toko bahan kuenya itu. Ya, tapi kalau kita pengen beli 1 pel, sudah ada yang bentuk 1 pel 10 kilo. Ya, nah umpama nih kalau dia tidak beli dalam pel ya, Chef Koko ya. Dia belinya tadi yang dalam kemasan repair itu biasanya repack itu dalam bentuk plastik ya? Plastik ya, jadi toko bahan kue itu suka dia kemas dalam misalnya plastik double atau kadang-kadang ditaruh di kayak Tupperware plastik yang buat taruh selai gitu bisa juga. Ya. Ada 250 gram, 500 gram sampai 1 kilo ada. Oke, berarti itu selalu harus begitu selesai pakai ditutup rapat Tutup ya, yang penting jangan ada sendok atau centong plastik, takutnya itu kan jadi bereaksi. Ya. Chef, ada kemungkinan nggak ya kalau disimpan mungkin karena ada penyimpanannya prosesnya salah atau kurang benar, margarin yang ini menjadi mencair bisa nggak, Chef? Menjadi mencair itu bisa karena kita mungkin suhu ruang kita kan panas. Atau mungkin dalam perjalanan kita udah beli, kita nanti taruh di mobil, pergi kemana dulu beli bahan lain, nah itu terjadi panas. Karena melting point-nya 3335, dia pasti akan oil off, pasti. Pasti ya? Pasti, ya. Nah, kalau itu terjadi bagaimana sih? Kalau oil off, memang kalau bikin kue kering kan hasilnya kurang maksimal. Itu bisa dipakai nanti buat bikin kayak cake yang margarin dilelehkan, tidak masalah. Kayak bikin sponge cake, black forest, nah itu kan si Vilma Prestige kan bisa langsung nanti dihangatkan lagi, dicairkan, itu kan bisa dipakai. Tapi untuk kue kering, kalau ada oil off-nya, hasilnya kurang mengembang sempurna.
Ya. Oil off itu artinya dia sudah terpisah ya? Iya, ada meskipun ada emulsifier, tapi kan dia akan efeknya nanti ke pengembangannya. Betul, Pengembangan. ya. Oke, berarti kalau seandainya mau dipadatkan lagi, masukin ke dalam lemari pendingin udah nggak bisa Tetap ya? nggak bisa. Nggak Iya, bisa. betul. Maka pastikan bahwa kalau sudah membeli Vilma Pesti Margarin, jangan Anda pergi kemana-mana dulu yang menyimpan Pesti Margarinnya dalam kondisi suhu panas ya, Chef ya? Iya, kecuali misalnya ke mall kita bawa, tapi kalau taruh di mobil yang suhunya panas, takutnya dia pasti off. Ya. Ya, ingat kelebihan dari Vilma Pesti Margarin, Prestige Margarin ini adalah karena Vilma Prestige sangat suhu lelenya lebih rendah daripada margarin yang biasa Betul. karena mengandung butter ya, Butter, ya. oil butter. Ya, jadi perlakukan seakan-akan Anda juga membeli butter, tapi walaupun cara menyimpannya lebih mudah ya, dan tentunya cost-nya lebih terjangkau. Oke, nah kalau seandainya nih Chef ini memang hari ini kan tadi kita bikinnya cookies. Cookies, ya. Padahal Vilma Prestige ini kan juga bisa buat bikin cake, Cake, kata ya. Chef Koko. Tadi Chef Koko bilang kalau sudah oil off itu masih bisa dipakai untuk bikin cake. Ya, bikin cake, kayak bikin sponge cake yang margarinnya dilelehkan. Jadi saya juga ada posting di IG saya itu kan bikin kayak spiku atau bikin sponge cake atau cake coklat yang dilelehkan itu si Vilma Prestige-nya kita tinggal panaskan dengan api sedang sampai dia 45% meleleh semua. Jadi kita matikan apinya, nanti kita aduk. Hangat baru boleh dimasukkan ke adonan cake-nya nanti. Ya, Vilma Prestige-nya dimasukkan ke cake itu dalam keadaan hangat tapi meleleh sempurna. Oke, jadi sebenarnya tinggal Anda kalau sudah menghadapi situasi seperti itu, tips-tipsnya sudah ada sih, resep-resepnya juga sudah ada. Silakan follow aja Instagramnya Smart Plus Pro. Ya, nanti di sana bisa lihat bagaimana kalau seandainya sudah tidak bisa diolah lagi menjadi cookies, masih bisa dipakai untuk bikin cake. Nah, Chef, satu hal mengenai cookies ini. Kalau umpama orang males-males nih ya, pakai tadi yang cetakan itu ya, yang cetakan ini yang Chef Koko pakai. Umpama dia bikin yang gampang aja deh, dia bikin pakai bentuknya segi empat semua. Supaya mudah, terus di atasnya dikasih ini, apakah masih bisa juga, Chef? Bisa. Jadi di sini ya betul Pak Petro. Jadi sama Vilma kita bisa pakai nanti, saya nggak mau beli cetakannya, sebenarnya mungkin nggak ada. Kita bisa roll, kita hanya cetak kotak-kotak bisa. Cuma memang kan itu kan tidak ada cekungan ke dalamnya, jadi nanti bentuknya displaynya nongol. Jadi nanti kayak hiasan bunga di atasnya, bisa juga kotak-kotak atau mau bulat polos bisa juga. Oke, jadi ingat bahwa Chef Koko hanya memberi ide pakai cetakan ini supaya ada cekungan. Cekungan, betul. Ya. Tapi kalau seandainya Anda repot nggak mau pakai cetakan, masih bisa pakai cara lain yang lebih simpel, yaitu dibikin yang apa namanya kotak-kotak persegi panjang atau kotak bisa juga. Ya. Tapi tidak ada cekungannya, ya. Jadi nanti coklatnya ini fillingnya akan ada di atasnya. Ya. Nah, Chef, ada pertanyaan lagi nih. Iya, boleh. Dari @Anita Tria Anggra ini. Iya. Chef Koko, kalau Vilma Prestige disimpan di cooler bag bisa nggak? Sebenarnya sih Vilma Prestige ini bisa di suhu ruang. Tapi kalau cooler bag itu kan takutnya nanti membeku. Nanti kalau kita mau pakai, kita harus suhu ruang lagi. Oh, maksudnya gini, Chef. Mungkin pertanyaan ini Pas timbul beli, karena tadi kita pas beli itu betul. orang itu kan mampir dulu ke tempat lain. Iya. Nah, dia jadi supaya nggak ada resiko meleleh, Iya. disimpan dulu di cooler bag Boleh. di mobil. Iya, betul Pak Petro. Jadi kalau tadi kan bisa beli di toko bahan kue, saya ternyata mau beli lagi nih telur. Tapi di tempatnya yang lebih panas, bisa taruh cooler bag. Ya. Benar, bawa cooler bag, Bu. Ya, Betul. pastikan cooler bagnya lebih gede daripada pilnya Vilma Prestige ya. Jangan lebih kecil, nanti nggak muat. Oke, berikutnya ada dapur_op2. Apakah margarin bisa berjamur, Chef Koko? Dan apa penyebabnya kalau sampai bisa berjamur? Terima kasih Bapak. Jadi Bu bisa ya di @dapur_op2. Margarin itu kan ada kandungan garam, air, aroma. Penyebab berjamur itu apa? Karena perlakuan kalau kita sudah pakai, kita mungkin ada centongnya yang kita masih, atau sendok yang menempel di margarin ini, itu kan terjadi kontaminasi. Nah itu pasti terjadi. Karena kalau kita nanti buru-buru atau kita, tuh ngasih dikit, kita kagok pakai tangan atau pakai sendoknya yang tidak steril, nah itu pasti akan terjadi reaksi dari tidak sterilnya, itu akan menyebabkan jadi jamur pasti. Karena di dalam margarin itu pasti ada kadar air, meskipun ada kadar garamnya, tapi tetap namanya kontaminasi, tetap akan timbul jamurnya. Oke, jadi resiko berjamur itu ada karena di dalam margarin masih mengandung air ya? Ada airnya, betul. Masih mengandung air.
Nah, air inilah yang menjadi media untuk bertumbuhnya Jamur, jamur. betul. Kalau seandainya margarin itu terkontaminasi, Ya, maka pastikan kita waktu memakai margarin, nah, tangan kita udah dicuci bersih ya, Chef, iya, ya. Apalagi betul. zaman sekarang kita sedikit-dikit aja harus cuci tangan pakai antiseptik. Efektif, betul. Kedua, alat kerja yang dipakai juga harus bersih, Steril, betul. steril. Iya, Dan tadi Chef Koko bilang kalau nyimpen sudah dipakai, jangan sama centong-centongnya. iya. Ya, ya nanti centongnya juga kecebur di dalam margarin, susah lagi ngambilnya ya. Iya. Lebih baik centongnya diangkat aja, simpen bersama dengan itunya. Oke. Nah, jadi kalau sudah memakai Vilma margarin, bukan berarti Anda menganggap segala persoalan itu bisa dibereskan oleh produk ini. Anda tetap harus juga menjaga produk ini supaya tetap bisa dipakai dalam keadaan yang layak pakai, dalam kondisi baik sebelum dipakai untuk membuat produk cookies maupun produk cake. Nah, Chef Koko, kalau kita lihat lagi ya mengenai keunggulan dari Vilma Prestige Margarin, itu tadi daya tahan bisa 12 bulan. Iya. Apa yang terjadi umpama ketika masa kadaluarsa itu sudah lewat 12 bulan tapi produknya masih ada, sayang dibuang. Boleh nggak Chef dipakai? Biasanya sih masih bisa, cuma memang efeknya takutnya kan ada butter ini, takutnya ada efek bau tengik. Bau tengik. Ya, jadi saran saya sebaiknya memang dipakai pas masa expired. Sebelum expired. Sebelum expired ya. Jadi misalnya expirednya bulan Mei, kita ya pakai sebelum expired. Jadi ya sampai nanti pakai bulan Juni. Takut nanti ada efek bau tengiknya itu. Ya, jadi pastikan Anda selalu memeriksa dulu sebelum Anda beli masa expirednya masih berapa lama dan perkiraan mau dibikin kapan. Kapan, betul. Ya. Jangan berkiranya tahun depan, setahun lagi, tapi itu expirednya udah tinggal 3 bulan. 3 bulan, sayang tuh 9 bulannya udah nggak bisa dipakai. Ya, Chef, ada pertanyaan nih dari @bakul_pastry. Ya. Chef Koko, Vilma Prestige rasanya milky atau ada asin-asinnya? Ya, di sini karena Vilma Prestige ini campuran butter dengan margarin, butter blend margarin, itu pasti ada rasa asin. Yang tadi saya bilang ada garam, tapi dia ada campuran butter. Butter oil itu memang rasanya lebih ke butter milky. Ada yang bilang juga mirip ke sour butter ya. Jadi lebih ada aroma susu juga, karena kan ada kandungan butternya, betul. Ya, tapi memang ada asinnya, betul. Karena ini kan margarin dengan butter. Ya, jadi kalau butter ya memang pasti aromanya pasti aroma susu ya, kalau butter asli, betul. Ya. Tapi maksudnya butter full ya. Tapi karena Vilma Prestige margarin itu campuran dari butter oil dengan margarin, maka tetap ada gabungan antara creamy-nya butter, aroma butter sama sifat margarinnya. Asin, iya betul. Yang asin juga ya. Saya rasa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ini sudah cukup banyak, Chef Koko, dan jawaban-jawaban Chef Koko ini sudah banyak sekali membantu memberikan inspirasi buat para pelaku usaha, baik yang sudah berjalan cukup lama mungkin tapi kurang memahami bahwa ada satu inovasi produk yang memakai produk yang namanya butter blend. Butter blend, betul. Ya. Nah, itu butter blend sekali lagi kalau dipakai di cookies, cookiesnya akan lebih renyah. Ya, tadi saya sudah rasakan cookiesnya sangat renyah, aromanya juga enak ya, Chef Koko. Dan lama ya, aromanya panjang ya. Aromanya ya backstable. Jadi kelebihan Vilma Prestige margarin ini adalah butter blend margarin. Kalau kita bake itu lebih backstable. Lebih backstable. Oke. Nah, backstable itu penting karena kita tidak bisa menghindari proses pemanggangan, Chef Koko. Ya, betul. Ya. Jadi kalau yang terjadi biasanya pada saat pemanggangan itu sangat riskan ya. Aromanya yang tadinya ada di adonan pada saat dicampur ada aroma butter tapi hilang setelah dipanggang. Betul, penguapannya betul. Penguapan. Nah, justru ini Vilma Prestige ini menjamin bahwa aroma tetap akan bertahan setelah dipanggang sekalipun. Ya, dan juga tentunya tekstur dan cita rasa. Cita rasa, betul. Ya. Nah, saya rasa kalau Anda masih penasaran melihat bagaimana tadi Chef Koko mendemonstrasikan bagaimana bikin cookies choco almond cookies tart, Anda bisa melihat rekaman dari pembuatan choco almond cookies tart ini di Instagramnya @smartplusprof atau Instagramnya Bareka Magazine ya, sehingga Anda tidak kehilangan kesempatan untuk melihat dari awal dan prosesnya bagaimana ya.
Chef Koko, terima kasih banyak loh. Makasih banyak Pak Petrus ya. Terima Ini kasih hari sahabat ini Firma, saya ya sahabat mereka. ketemu Chef Koko sejak pertama kali 20 tahun yang lalu sampai sekarang Chef Koko tetap awet muda Wah, ya, makasih. dan ilmunya tambah banyak. Ya, Jadi kita gembira sekali Chef Koko hari ini bersedia sharing. Dan untuk bulan Maret ini kami ada kesempatan yang berikutnya di tanggal 16 Maret. Nanti rekannya Chef Koko, Chef Gary juga akan tampil di acara yang sama, IG Live. Pastikan tanggal 16 Maret Anda akan ikut acara ini lagi bersama Chef Gary ya. Tapi Chef Koko tetap akan tampil lagi di kesempatan yang berikutnya. Jadi pastikan Anda selalu memantau Instagramnya @smartplusprof ya, ataupun Instagramnya @barekamagazine untuk mendapatkan ide-ide kreatif dalam usaha F&B atau usaha kuliner Anda. Sampai jumpa di acara yang berikutnya dan terima kasih serta salam sehat selalu. Ya.